Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sudah siap semua kita mau beribadah pada pagi hari ini? Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Bagi yang belum berdoa, ya, mari silakan berdoa sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Nah, adik-adik, mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Kita letakkan HP kita ataupun apapun yang akan mengganggu kita. Kita fokus untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah, kakak undang kita semua untuk berdiri. Ya, berdiri ya, kita akan mulai ibadahnya. Mari kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan kidung Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Ya, nyanyi semua ya adik-adik. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus. Dan bagimu juga. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Ya, tentunya kalian sehat-sehat. Gimana dengan kakak Medi? Sehat. Ya. Kak Retno. Ya. Puji Puji Tuhan ya. Kita masih bisa ketemu dengan adik-adik ya. Ya, Sekalipun amin. ya, Di rumah sekalipun ya. kita masih secara online ya, tidak bisa bertatap muka ya, karena memang sampai saat ini kita belum boleh berkumpul ya untuk adik-adik yang usianya 12 tahun ke bawah. Nah, tapi tentunya tidak mengurangi kehikmatan kita untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Ya. Ya, saya rasa adik-adik di rumah juga tetap percaya seperti itu ya. Tetap sehat ya. Jadi ya, mungkin saya percaya bahwa suatu saat nanti kita juga akan ada waktunya untuk kembali seperti dulu, berkumpul bersama. Iya, betul ya kakak Medi ya. Nah, adik-adik, kalau kita masih mengingat dari cerita yang minggu lalu, masih ada yang ingat belum? Enggak ya? Kira-kira? Saya rasa semua masih ingat. Masih ingat lah ya kakak Medi ya. Iya, dimana Tuhan meruntuhkan, ya, menghancurkan menara Babel. Itu karena apa? Karena dosa-dosa manusia ya. Dia ingin menyamai Tuhan dengan membuat menara Babel. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Sama juga dengan kita ya Kak Medi, mungkin sudah 1 minggu ini kita nggak sadar kalau kita ada melakukan kesalahan. Ya, oke. Kalau begitu kita akan bersama-sama, kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami.
Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Adik-adik, kalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar ketulusan hati kita. Dan Tuhan pun memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Ya, Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Dengarkanlah berita anugerah. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, Tuhan begitu mengasihi kita, adik-adik. Tuhan juga mengasihi semua orang, meskipun kita berdosa, tapi kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, kita juga akan diampuni, disayangi Tuhan. Sama juga dengan orang tua kita ya, Kakak Media. Ya, juga. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni kita, Dia memberikan segala sesuatu kepada kita, dan saya percaya Dia akan memberikan petunjuk yang terbaik bagi kita semua. Iya. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dengarlah petunjuk hidup baru ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Nah, adik-adik, seharusnya kita memang saling mengasihi. Kita saling harus hidup rukun ya, Kakak Media, dengan sesama kita. Meskipun dengan musuh kita, kita juga harus saling mengasihi, menyayangi ya, karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Baik. Nah, sekarang saatnya kita akan bermazmur secara berbalasan ya. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Kakak akan membaca bagian yang keluar dan Kakak Medi bersama adik-adik di rumah membaca bagian yang ke dalam. Ya. Ya. Mazmur 133, demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun. dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang berada di rumah, yang sudah memuji Tuhan dari rumah bersama kakak Medi dan kakak Retno. Nah, untuk saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari Minggu pada pagi hari ini kami beribadah melalui via online. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami, bersama anak-anak-Mu untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kami bermohon kepadamu supaya tuntun kami sebagai anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan berkati kakak guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan, mungkin ada yang sudah membuka Alkitabnya. Mungkin kita buka Alkitabnya dari Kejadian 12.
Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama, adik-adik baca dari rumah, dan kakak akan pandu dari sini untuk membacanya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 73 tahun. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan memanggil Abram bersama istrinya Sarai untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, di mana di situ nanti Abram akan mendapatkan suatu negara yang besar, akan menjadikan suatu negara yang besar, dan di situ membuat namanya masyhur. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Abram ini luar biasa, adik-adik, karena Abram yang tidak tahu akan apa yang akan terjadi ketika dia pindah yang telah Tuhan suruh kepada Abram. Abram takut. Apa yang akan terjadi di sana? Apakah benar nanti yang Tuhan katakan itu terlaksana? Adik-adik, Abram tidak takut ternyata. Abram percaya kepada Tuhan yang telah berfirman kepadanya, dan dia taat untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, nanti Tuhan akan memberkati istrinya Sarai, istrinya Abram, dan Lot anak saudaranya ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Di sana mereka akan diberkati, dan mereka akan dilimpahkan sukacita, dilimpahkan banyak berkat dari Tuhan. Nah, ketika pada saat itu Abram mendirikan sebuah mezbah. Untuk apa? Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan membuat mezbah itu, dan akhirnya ketika mezbah itu mempersembahkan korban syukur,
dia menyebut nama Tuhan, memuji Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kemarin adik-adik ada yang dari SD dari SD ke tingkat SMP. Ya, mungkin untuk khusus untuk di kelas yang kelas besar pindah ke kelas remaja, itu pindah ke kelas SMP. Nah, adik-adik di situ merasakan bahwa nanti di SMP gimana ya? Gurunya galak-galak nggak ya? Teman-temannya baik-baik nggak ya? Di sana saya bisa dapat nilai bagus nggak ya? Nah, adik-adik, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan, adik-adik mau taat kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati adik-adik di lingkungan yang baru, di lingkungan tempat adik-adik bersekolah dari SD ke SMP. Nah, ketika adik-adik pindah di situ karena adik-adik percaya kepada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan, mau dengar-dengar firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa adik-adik akan diberkati. Adik-adik tak usah takut guru galak, tak usah takut teman yang tidak baik, tidak usah takut tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau adik-adik tadi melakukan hal itu, percaya dan taat, adik-adik hal-hal yang seperti yang adik-adik pikirkan, itu adik-adik tidak mendapatkannya. Jadi ketika adik-adik percaya, walaupun di lingkungan baru, adik-adik akan diberkati Tuhan. Sama seperti saat ini, kita dalam kondisi pandemi, adik-adik mungkin mengikuti belajar online di rumah. Dan pada saat ini juga mungkin adik-adik, belajar di rumah nggak seru. Belajar di rumah nanti saya nggak bisa fokus untuk belajar. Nah, apapun adik-adik, tadi kakak bilang lingkungan baru, jangan takut, adik-adik tetap fokus saja, percaya kepada Tuhan, dan adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita tadi yang kita sudah baca terambil dari tadi ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Tema kita hari ini, Tuhan memanggil Abram. Tuhan memanggil Abram. Pembacaan tadi dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 342, Keluar dari Kau. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita sikap berdoa, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Retno. Iya.
Iya, Jadi saatnya kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kita terima, kita sudah dapatkan selama ini. Karena itu kita akan memberikan persembahan bersama adik-adik di rumah, dan ya bisa adik-adik lihat karena memegang pundi dan akan kita berikan persembahan. Adik di rumah juga memberikan persembahan ya. Nanti persembahannya nanti dikumpul sama bapak dan mama, nanti dititipkan kepada kakak sekolah minggu di gereja kepada waktu mereka ke gereja hari Minggu berikutnya. Adik-adik, kita akan bersiap-siap untuk memberikan persembahan, dan kita dengarkan nats persembahan kita dari kitab Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-50. Begini nats persembahan kita hari ini. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, dan kerongsong untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, kita menyanyi betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya adik-adik, terima kasih atas persembahannya ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan, dan adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu beribadah sekolah minggu di rumah melalui video online. Engkau memberkati ibadah ini, Engkau memberkati teman-teman kami yang juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kami beribadah dengan video online, kami masih bersyukur, kami masih bersuka cita untuk beribadah dan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Leo yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada.
Engkau memberkati dalam pendidikan, Engkau memberkati dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka tidak dapat belajar di sekolah, mereka tidak dapat bermain bersama teman-teman mereka, tapi kami yakin Engkau terus memberkati kami dalam kondisi walaupun kami hanya melakukan belajar, bermain di rumah kami masing-masing. Kami masih bersuka cita karena kami masih bisa beribadah, sekolah minggu di rumah kami melalui video online. Kami yakin ketika kami dengan serius untuk beribadah, Engkau memberkati kami, Engkau melingkupi kami. Bapa, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua dari anak-anak-Mu dalam masa pekerjaan ataupun yang lagi dalam mencari pekerjaan. Kiranya Kau memberkati orang tua anak-anak-Mu dalam kehidupannya, dalam kondisi saat ini. Mungkin ada dari orang tua anak-anak-Mu mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah sebagai guru yang bersama-sama belajar, membantu, mendampingi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu Jemaat Batam dalam pelayanan sekolah minggu. Kiranya Engkau mengurapi kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang terus melayani anak-anak-Mu tentang kebenaran firman-Mu, tentang ajaran firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu dapat diberkati melalui kami, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu yang pada minggu lalu bersuka cita karena pertambahan usia. Kiranya Engkau memberkati pertambahan usia anak-anak-Mu. Semoga pertambahan usia ini semakin bertumbuh, tidak hanya bertumbuh dalam usia mereka, tetapi bertumbuh dalam iman, bertumbuh tentang ajaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, mungkin kami tidak tahu kondisinya, tapi kami yakin Engkau tahu. Ada teman-teman kami mungkin yang sakit, kami terus mendoakan teman-teman kami yang sedang mengalami kesakitan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bersuka cita karena mereka telah sembuh dan mereka dapat beribadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami serahkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, adik-adik, apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kata firman Tuhan seperti Allah memanggil Abraham, maka kemanapun Abraham akan pergi,
kita percaya Dia juga akan menuntun Abraham. Adik-adik juga seperti itu. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasinya, maka percaya Tuhan akan menuntun kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari semua kita berdiri bersama-sama. Retno ya, kita akan mengakhiri ibadah Ayo kita. adik-adik, kita berdiri sebelum kita menerima berkat Tuhan. Ya, kita akan menyanyi Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Tangan Tuhan ke negeri yang tak punah. Apa ajarku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Adik-adik, kita udah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita sepanjang minggu ke depan. Ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.